俺が引き受ける。ドクターを連れて先に行け。諦めろ。Oke semuanya, kembali lagi dengan Wom 2 di sini. Kali ini, gua akan melanjutkan alur cerita dari anime yang telah membuat gua bermain gamenya lagi, yaitu Arknights Remazenso episode ketiga. Di mana di episode sebelumnya, Dokuta dan yang lain telah diselamatkan oleh Nearu dan pasukannya. Namun ketika mereka tengah mencari tim Scott di lokasi pertemuan, mereka tidak dapat menemukan tim Scott dimanapun. Dan sialnya, Dokuta dan yang lain justru harus berhadapan dengan sosok tiran Reunion yang bernama Talula. Bagaimanakah kelanjutannya? Ya, daripada penasaran lagi sampai membuat emak kalian cosplay jadi Exusiai, seperti biasanya, jika kalian suka dengan video gua ini, support aja dengan menekan tombol subscribe dan like di bawah. Dan buat yang belum melihat episode pertama hingga kedua, gua sarankan supaya melihatnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja, enjoykan tubuh kalian, comot cemilan Doberman tetangga kalian, dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Amiya yang nampak menahan serangan dahsyat dari Talula. Dirinya nampak tetap berdiri hanya demi melindungi semua pasukannya. Meski diminta berhenti, akan tetapi Amiya tak mau mendengarkan dan meminta semuanya untuk kabur. Tentu saja mereka menolak hal tersebut. Doberman pun memperingati jika Amiya terus memaksakan diri, maka cincinnya akan hancur. Dengan kata lain, dirinya akan mati setelahnya. Namun Amiya masih keras kepala dan justru seolah hendak mengorbankan dirinya. Amiya yang sudah tidak kuat lagi pun tertunduk seolah itu adalah akhir dari semuanya. Akan tetapi, Dokuta meminta semuanya untuk menyerang Talula. Terlihat Talula yang seolah memiliki barrier yang tak kasat mata. Mau itu serangan jarak jauh, menengah, atau bahkan jarak dekat sekalipun, semua serangan itu takkan bisa mengenainya. Doberman yang menghampiri Amiya merasa curiga akan sesuatu karena Talula yang tiba-tiba menghentikan serangan. Di tengah mereka yang hendak mundur dengan bantuan Dokuta, namun, di saat yang bersamaan mereka melihat ke arah langit dan rupanya bagaikan jamah dinosaurus, hujan meteor turun memporak-porandakan area dalam jangkauan luas. Serangan dari banyak meteor itu membuat pasukan Amiya ketakutan bukan main. Di tengah kepanikan dan teriakan yang ada, Amiya meminta semuanya untuk tetap di dekatnya. Lihatlah Amiya yang terus berjuang demi melindungi semua pasukannya itu. Di saat yang bersamaan, Amiya menoleh ke arah Talula, yang dimana dengan sangat kejamnya, Talula tidak ragu membunuh pasukannya sendiri. Amiya melihatnya pun seolah tak percaya akan kekejaman sosok tiran di hadapannya itu. Amiya sudah tidak kuat pun tumbang dan melepaskan bariernya. Di tengah Amiya yang telah mencapai batas, Talula nampak kembali menyerangnya, namun di tengah pelarian mereka, serangan terus dilancarkan oleh Talula. Di saat Amiya berniat ingin menahan Talula, akan tetapi Es menekankan bahwa dirinya lah yang akan menahan Talula dan meminta Amiya untuk membawa Dokuta pergi. Bahkan beberapa pasukannya yang tersungkur di tanah meminta Doberman untuk pergi. Es pun menenangkan mereka semua dengan berkata mereka akan segera menyusul. Setelah keluar dari celah reruntuhan, celah tersebut tertutup oleh reruntuhan bangunan. Tak lama berselang, Es menghubungi mereka lewat radio. Es meminta mereka untuk tidak perlu khawatir. Dirinya bahkan meminta mereka untuk pergi terlebih dahulu. Es kemudian mengandalkan Doberman ke depannya. Doberman pun menyadari bahwa itu adalah kata-kata perpisahan dari rekan seperjuangannya itu. Setelahnya, Dokuta pun mendapatkan transmisi yang langsung dari Es. Dirinya berkata, suatu saat nanti pasti akan datang hari di mana Dokuta dan Amiya harus menghadapi dunia yang sangat kejam itu. Es memohon pada Dokuta untuk melindungi Amiya. Dokuta pun memahaminya dan setelahnya, Es meneriakkan semangat hidup untuk mereka semua. Singkat waktu, setelah Amiya tersadar, dirinya melihat Doberman yang menasihati Nearu mengenai kesatria Askara yang harus menjadi cahaya yang membimbing semua orang. Nearu pun paham dan berniat akan menyia-nyiakan usaha mereka. Amiya kemudian bertanya mengenai Es dan yang lain pada Dokuta. Dokuta yang diam pun membuat Amiya paham. Meski sangat khawatir, namun Amiya meneguhkan diri dengan yakin bahwa Es dan yang lain pasti akan baik-baik saja. Akan tetapi, kenyataan dan bayangan ada dua hal yang sering bertentangan.
Terlihatlah S yang masih menahan Tallulah yang bahkan sekarang Mephisto dan banyak anggota Reunion lainnya telah berkumpul. Di posisi Amiya dan yang lain, terlihat seorang gadis yang berhasil mengejar mereka bersama dengan 4 bawahannya. Gadis itu bernama W. Singkat waktu, bukannya menangkap atau menyerang, setelah berkenalan dan memberitahukan tujuan mereka sebenarnya adalah Dokuta, W dan pasukannya pun mundur dari sana. Mereka pun terkejut karena W dan pasukannya mundur begitu saja. Akan tetapi Doberman merasa mereka tengah merencanakan sesuatu. Terlihat S yang rupanya masih hidup dan nampak membangunkan salah seorang anak buahnya. Guard itu menanyakan teman-teman mereka yang lain, namun S memberitahukan hanya mereka lah yang selamat. Guard itu nampak muak dengan dirinya sendiri, karena hanya bisa menjerit terus-menerus. Di tengah S yang khawatir dengan luka anak buahnya itu, S memberitahukan diri sudah memberikan pertolongan pertama padanya. Akan tetapi, Guard itu baru menyadari sesuatu, yaitu S yang telah kehilangan tangan kirinya. Namun S menenangkannya dengan berkata, dirinya masih memiliki 1 tangan lagi. Guard itu meminta kaptennya untuk lari, namun S memberitahukan itu semua belum berakhir. Dirinya masih harus menahan mereka sebentar lagi sampai penjemput mereka sampai di titik penjemputan. S berniat akan mengulur waktu sebentar lagi. Guard itu pun juga hendak membantu kaptennya itu. Namun S memberitahukan dirinya mengorbankan 1 tangannya untuk menyelamatkan dirinya. Setelahnya, S pun pergi dari sana dan sang guard pun benar-benar menganggap dirinya sendiri sangatlah menyedihkan. Singkat cerita, di dalam pesawat Amiya secara tiba-tiba merasakan sedikit sakit di dalam hatinya. Doberman dan Nyaru pun terkejut karena hal tersebut, yang kemungkinan itu adalah pertanda seseorang terdekat mereka telah tiada. Di tengah perjalanan, Dokuta yang melihat keluar jendela dan tengah memperhatikan banyak kristal di tanah. Doberman pun menjelaskan bahwa itu adalah klaster Originium, yang dimana Originium menghantam bumi seperti meteor. Dan itu yang disebut sebagai katastrof, di mana katastrof bisa datang dalam wujud badai ataupun banjir, tergantung dari wilayahnya. Dan katastrof akan selalu menyisakan Originium. Setelah beberapa obrolan, akhirnya Dokuta mengetahui fakta bahwa hampir semua kota telah memiliki sistem perangkat gerak, yang membuat mereka bisa berpindah-pindah tempat ke lokasi lain. Yang mana karena lokasi katastrof sudah bisa diprediksi, kota yang memiliki perangkat gerak akan terlebih dahulu berpindah sebelum terjadi katastrof. Mendengar hal tersebut membuat Dokuta heran mengapa Cenobok tidak menghindarinya. Menurut Doberman, itulah poin utama dari sesuatu yang mengganjal di balik pemberontakan yang terjadi. Dokuta kemudian melihat banyak orang yang berjalan di tengah gersangnya tanah, dan mengira mereka akan pergi ke Rhodes Island. Namun, Doberman memberitahukan bahwa orang-orang itu akan pergi ke Lungmen. Tak lama berselang, pilot mereka memberitahu ke pesawat akan memulai pendaratan. Yang rupanya, mereka telah sampai di Rhodes Island. Setibanya di dalam, terlihat mereka yang telah ditunggu oleh banyak anggota Rhodes Island. Karena gua nggak hafal dengan sebagian besar karakternya, mungkin dari kalian ada yang bisa reveal di kolom komentar. Terlihat Dokuta yang tertidur saking kelelahannya. Nyaru pun mewajarkannya karena Dokuta yang telah berjuang semaksimal mungkin. Setelah membuka matanya, Dokuta disambut oleh PRTS-nya. Dan singkat waktu, karena Dokuta yang ingin keluar, PRTS-nya pun inisiatif hendak membawanya ke Amiya. Dan PRTS-nya juga akan menjelaskan beberapa fasilitas yang ada di sana. Setelahnya, Dokuta kemudian meminta untuk dipandu berkeliling kapal. Singkat cerita, setelah diajak berkeliling dan dikenalkan semua fasilitas di dalam kapal Rhodes Island, bahkan cara Rhodes Island untuk mendapatkan uang juga dijelaskan oleh PRTS-nya itu. Setiba di geladak kapal, Dokuta dapat memahami beban yang dipikul oleh Amiya sangatlah berat. Di tengah Amiya yang memandangi langit, Dokuta memanggilnya dan setelah beberapa perbincangan kecil, Amiya kemudian memberitahukan bahwa dirinya takkan bisa melupakan ucapan Tallulah sebelumnya. Amiya pun tersadar bahwa ucapan Tallulah itu benar, di mana Amiya menyadari bahwa dirinya mungkin hanya orang idealis yang besar mulut. Meski begitu, dirinya hanya ingin memilih jalan yang benar saja. Namun bukan berarti dirinya tak pernah ragu dengan kebenaran yang ia pilih itu. Di tengah kebimbangan Amiya dengan semua yang telah terjadi, Dokuta memberitahukan mengenai S yang mengatakan sesuatu lewat radio, yaitu akan tiba hari di mana dirinya dan Amiya harus menghadapi dunia yang kejam itu. Dokuta masih belum paham dengan arti dari perkataan S sebelumnya. Amiya hanya bisa memandangi Dokuta sembari Dokuta yang memberitahukan mengenai S yang percaya bahwa idealisme yang dimiliki Amiya adalah jalan yang benar. Mendengar itu semua, membuat Amiya sadar bahwa diri tak boleh bimbang. Dokuta kemudian memberitahukan mengenai dirinya yang tak memiliki apapun.
Namun dirinya berniat meraih semua hal itu sedikit demi sedikit. Amiya yang mendengarnya pun dibuat terkejut karena hal tersebut. Dokuta juga bertekad akan membantu Amiya dalam mewujudkan idealismenya itu. Amiya pun langsung berterima kasih setelah mendengar hal tersebut. Akan tetapi Amiya juga memintanya untuk tidak memaksakan diri. Amiya memberitahukan bahwa 3 hari lagi mereka akan menjalankan misi baru. Singkat waktu, terlihat Dokuta, Amiya, Nearu, dan Doberman yang berkumpul untuk membahas misi berikutnya. Yang dimana karena tujuan reunion berikutnya adalah Lungmen, meski tak sekejam Cenobok, namun Lungmen juga kurang ramah dengan orang-orang yang terinfeksi. Doberman memberitahukan bahwa Dr. Kalsit telah pergi ke Lungmen untuk membuat kesepakatan dengan perwakilan kota. Dan jika disetujui, maka mereka bisa bebas bergerak di dalam kota. Oleh karena itu, Dokuta dan Amiya ditugaskan untuk pergi ke Lungmen dan membantu Dr. Kalsit untuk membuat kesepakatan. Setelah disepakati, misi selanjutnya ialah menyelidiki aktivitas reunion di Lungmen. Amiya pun memahami perintah tersebut dan Doberman kemudian memberitahukan bahwa dirinya dan Nearu akan melakukan misi di tempat lain. Setelahnya, Amiya pun memanggil Dokuta dan memohon kerjasamanya lagi. Dan... 今回もよろしくお願いします。よろしく。 Dan berakhir alur cerita anime Arc Knight Remezenso episode ketiga. Jujur aja karena gua pas gacha di Arc Knight jarang banget ngeliat namanya. Yang pasti juga gua gak bakal hafal meski sudah membaca namanya sekalipun. Jadi gua mohon dengan sangat untuk para sepuh atau para pro player Arc Knight sekalian untuk mereview nama dari tiap karakter yang telah muncul di episode kali ini. Ditambah, gua hampir nangis karena melihat perjuangan S yang terlalu heroik, di mana suasana mengharukan atas perjuangan sang kapten demi semua pasukannya sangatlah terasa. Yang bahkan dirinya lebih mementingkan bawahannya daripada dirinya sendiri yang telah kehilangan tangan kirinya. Dengan kata lain, S adalah MVP yang akan selalu dikenang oleh semua orang. Jadi ya untuk itu gua akan memberikan rating 9,5/10 untuk semua perjuangan Amiya dan S di episode kali ini. Gua ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah melihat hingga akhir video dan sampai jumpa di episode keempat minggu depan. Bye bye. 私でさえ今年したのです。